Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai hubungan antara manusia, masyarakat, dan juga hukum. Kita ketahui bahwa ketiga objek di bawah ini merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain. Di mana ada manusia, di situ pasti ada saling ketergantungan satu sama lain sehingga terciptalah sebuah masyarakat, dan di dalam masyarakat pasti ada aturan yang dipatuhi, dan itulah yang disebut dengan hukum. Kita berlanjut ke slide yang pertama, yaitu siapakah itu manusia. Manusia merupakan ciptaan Allah atau Tuhan semesta alam. Kemudian manusia dibekali dengan akal dan juga pikiran, sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemudian manusia mempunyai rasa malu, perasaan suka duka, kemudian bisa membedakan antara yang baik dan juga yang buruk, dan juga bisa membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Menurut para ahli, yang pertama ada Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah Homo homini lupus, yaitu manusia yang terlahir dengan sifat biadab, di mana yang kuat maka dia yang menang. Sifat ini lebih menonjol pada awal-awal manusia itu ada, mungkin pada saat zaman manusia purba dan sebagainya, di mana pada saat zaman itu manusia yang kuat adalah dia yang bertahan, manusia yang kuat adalah dia yang akan menang. Tapi berbeda dengan yang dikatakan oleh Aristoteles, seorang filsuf juga. Beliau mengatakan manusia adalah zoon politikon, atau biasa disebut juga makhluk sosial. Zoon politikon secara harfiah berarti zoon itu hewan dan politikon itu adalah bekerja sama. Jadi apabila diartikan adalah hewan yang bekerja sama, atau zoon politikon, atau biasa disebut dengan makhluk sosial. Kemudian kita berlanjut pada pengertian dari masyarakat itu sendiri. Menurut McIver, beliau mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami teritori tertentu dan memiliki sifat saling ketergantungan satu sama lain, serta ada kerjasama dan kebudayaan bersama. Di mana McIver mengatakan bahwa sesuai dengan sifat dasar manusia, masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Mereka dapat saling bekerja sama dan memiliki kebudayaan yang sama, atau mungkin memiliki kebiasaan-kebiasaan yang hampir sama seperti itu. Kemudian menurut Profesor Dr. Kunchoro-Ningrat, ahli hukum adat Indonesia, beliau mengatakan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang berkesinambungan dan terikat oleh rasa identitas bersama. Ciri masyarakat di Indonesia. Secara umum masyarakat di Indonesia itu dibedakan menjadi 3, yaitu antara masyarakat desa, masyarakat madya, dan juga masyarakat modern. Di mana masyarakat desa itu memiliki ciri hubungan tetangga yang masih erat, adat istiadat yang begitu kuat, kemudian berlaku hukum yang tidak tertulis. Kemudian pendidikan masih minim, dikarenakan memang fasilitas mengenai pendidikan dan sebagainya tidak sebanyak yang ada di kota. Kemudian masyarakat madya merupakan peralihan dari masyarakat desa menuju masyarakat modern. Jadi sifat-sifatnya pun masih antara campuran dari masyarakat desa dan masyarakat modern. Jadi kita bisa sebut sebagai sifat yang beralih dari masyarakat desa kepada masyarakat yang modern. Kemudian yang ketiga ada masyarakat modern, yakni kebalikan dari masyarakat desa itu sendiri, di mana hubungan tetangga itu sudah sangat renggang sekali, atau lebih dominan sikap individualis yang berada di masyarakat modern, khususnya di kota-kota besar. Kemudian adat istiadatnya yang sudah sangat lemah atau hampir sama sekali tidak dilakukan ya, atau tidak dipatuhi. Kemudian
hukum yang tidak tertulis itu tidak berlaku, seperti norma-norma yang ada di pedesaan dan sebagainya itu tidak berlaku, melainkan yang berlaku adalah hukum tertulis, yaitu yang sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Nah, kemudian notabene pendidikan dari masyarakat modern merupakan pendidikan yang berkualitas dan juga baik, karena memang ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pendidikan yang sangat memadai. Nah, setelah kita mengetahui apa itu manusia dan apa itu masyarakat, kita bisa membahas mengenai hubungan hukumnya, hubungan hukum dengan manusia dan masyarakat itu sendiri, di mana yang pertama, manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana ada masyarakat, maka di situ pasti ada hukum yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, atau dalam bahasa hukumnya itu disebut dengan ius ibi societas, yaitu di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Kemudian yang kedua, hukum merupakan aturan perilaku yang terjadi di masyarakat. Jadi yang namanya hukum itu merupakan aturan yang dipatuhi dan juga dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, entah itu hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Itu merupakan suatu hukum yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, hukum adalah sebagai kaidah atau norma untuk mengukur mana yang baik dan juga yang buruk. Dengan adanya suatu hukum atau aturan, kita sebagai manusia individu dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga kita diharapkan tidak melanggar hak dan kewajiban masing-masing individu di antara kita satu sama lain. Kemudian yang keempat, hukum sebagai ius constitutum dan penegak hukum. Maksud sebagai ius constitutum, hukum yang ada di dalam masyarakat itu merupakan hukum yang berlaku, bukan hukum yang dicita-citakan. Dan hukum sebagai penegak hukum itu merupakan sebagai salah satu upaya dalam rangka untuk menegakkan hukum, di mana hukum itu didasarkan pada seperti polisi, seperti aturan, seperti penegak-penegak hukum yang lain ataupun hakim dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, dari penjelasan saya yang sedemikian rupa, diharapkan hukum yang diterapkan di antara masyarakat dan juga manusia itu sendiri dapat memenuhi tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Di antara lain ada yang pertama, teori etis tentang tujuan hukum, yang merupakan pendapat dari Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori utilitarian, yang dipaparkan oleh Jeremy Bentham, yang mengatakan bahwa the greatest happiness of the greatest number. Berarti mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah kebahagiaan berdasarkan sebanyak-banyaknya orang. Jadi Jeremy Bentham mengatakan bahwa keadilan yang dicapai dalam hukum itu harus bisa dirasakan kemanfaatannya oleh banyak orang, bukan hanya segelintir orang-orang saja. Kemudian ada teori yang ketiga, yaitu teori campuran, di mana secara umum hukum itu diciptakan dalam rangka tercapainya keadilan sesuai dengan proporsinya masing-masing, sehingga semua orang mempunyai bagiannya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada saran ataupun kritik dan ada yang mau didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.